Yang pertama, budaya merupakan hal yang sangat penting dalam kehidupan manusia. Budaya biasanya berkaitan dengan adat istiadat atau kebiasaan sekelompok orang yang diwariskan dari generasi ke generasi sebagai suatu yang dapat dilihat, digunakan setiap hari oleh masyarakat serta menjadi suatu kepercayaan yang sudah melekat sehingga sulit dihilangkan. Edward Bernard Taylor dalam bukunya yang berjudul Primitive Culture menjelaskan bahwa kebudayaan mencakup tentang serangkaian sikap, nilai, keyakinan, pengetahuan, kesenian, moral, hukum, adat istiadat, ilmu pengetahuan, teknologi, serta berbagai kemampuan dan kebiasaan yang dimiliki manusia yang diperoleh dari hasil belajar serta akan menentukan arah dan gerak suatu masyarakat. Menurut pandangan Grace tentang konsep kebudayaan mengatakan bahwa tanpa manusia tidak akan kebudayaan, akan tetapi juga tanpa kebudayaan tidak ada manusia. Sehingga dari konsep inilah dapat disimpulkan bahwa kebudayaan ada sejak manusia ada dan lahir dari kebudayaan. Berbicara mengenai kebudayaan, orang Timur juga memiliki budaya. Orang Timur menyebut dirinya Atuin Pahmeto, digunakan untuk menyebut semua hal baik dalam bentuk fisik maupun non-fisik. Masyarakat Atuin Pahmeto sangat melekat dengan orientasi hubungan yang dianut berdasarkan sistem kepercayaan terhadap hal-hal seperti Tuhan, kemanusiaan, alam semesta, dan masalah filosofis yang berkaitan dengan keberadaan masyarakat Atuin Pahmeto. Penyebutan Atuin Pahmeto adalah masyarakat yang hidup di Pulau Timur bagian barat, mulai dari sebagian wilayah Malaka, Kabupaten Timur Tengah Utara atau TTU, Kabupaten Timur Tengah Selatan atau TTS, Kabupaten Kupang atau NTT. Kata Atuin berarti orang, Pah artinya tanah, sedangkan Meto artinya kering. Dari setiap kata ini memiliki kesatuan arti, yaitu masyarakat yang hidup di tanah kering. Nah, dari sini saya ingin menjelaskan tentang budaya Okomama yang ada di suku Timur. Okomama merupakan budaya yang menjadi warisan dari para leluhur dan dijaga oleh masyarakat dan merupakan tempat atau wadah untuk menyimpan buah sirih dan pinang. Okomama merupakan alat tradisional khas suku Dawan atau Atuin Pahmeto di Pulau Timur yang digunakan untuk menyuguhkan sirih pinang atau buah manus. Hal ini sebagai tanda pembuka percakapan, penghangat suasana, dibarengi sikap dan tindakan khas dengan meletakkan suatu okomama di atas meja yang isinya terdiri dari sirih, pinang, dan kapur. Hal ini dilakukan bagi siapa saja yang bertamu ke rumah warga. Selain itu, okomama juga digunakan dalam berbagai situasi penting seperti pemenangan, kumpul keluarga, mahar, pernikahan, pemakaman, ibadah-ibadah, pendekatan, interaksi sosial, pengikat atau penghubung, pengontrol, pemutus perkara, penghargaan, status pengontrol, kesepakatan, dan lain-lain. Secara umum, budaya Okomama ini bisa meneropong kehidupan bersosial masyarakat. Wujud dari Okomama yaitu dibuat dengan cara menganyam daun lontar yang dibentuk sedemikian dalam ukuran yang sama untuk wadah utama, dan untuk pelapisannya ditempatkan motif, lalu wadah atas ukurannya menjadi lebih kecil, sedangkan penyangga sudut
dan pinggir menggunakan lidi dari daun lontar. Adapun topik penelitian yang membahas mengenai budaya dari masyarakat Amanasi, yaitu Okomama sebagai tanda pemanfaatan bagi Atoen Meto yang berkonflik berdasarkan kajian psikologi pemaafan. Misalnya masalah sosial, masalah ekonomi, masalah budaya, masalah politik, maupun masalah agama dimanapun, dengan maksud untuk mengutuhkan kembali sebuah hubungan atau relasi yang rusak. Ketika seseorang berniat untuk meminta maaf atau menyelesaikan masalahnya, maka menjadi sebuah keharusan atau kewajiban untuk membawa Okomama. Jika Okomama tidak dibawa dalam proses penyelesaian masalah tersebut, maka yang terjadi ialah adanya penolakan, tidak bersedia menyelesaikan masalah, perasaan marah, perasaan tidak dihargai, dan munculnya emosi-emosi negatif yang lain. Bahkan bisa memperbesar masalah tersebut serta menjadi beban perbincangan masyarakat. Nah, kesehatan mental yang baik adalah kondisi ketika batin kita berada dalam keadaan tentram dan tenang, sehingga memungkinkan kita untuk menikmati kehidupan sehari-hari dan menghargai orang lain di sekitar kita. Seseorang yang bermental sehat dapat menggunakan kemampuan atau potensi dirinya secara maksimal dalam menghadapi tantangan hidup, serta menjalani hubungan positif dengan orang lain. Sebaliknya, orang yang kesehatan mentalnya terganggu akan mengalami gangguan suasana hati, kemampuan berpikir, serta kendali emosi yang pada akhirnya bisa mengarah pada perilaku buruk. Penyakit mental dapat menyebabkan masalah dalam kehidupan sehari-hari. Tidak hanya dapat merusak interaksi atau hubungan dengan orang lain, namun juga dapat menurunkan prestasi di sekolah dan produktivitas kerja. Oleh sebab itu, sudah saatnya kita menjalankan pola hidup sehat. Terdapat beberapa jenis masalah kesehatan mental, dan berikut ini adalah 3 jenis kondisi yang paling umum terjadi di sekitaran masyarakat, yaitu depresi, stres, dan gangguan kecemasan. Kesehatan psikologi atau kesehatan mental didefinisikan sebagai kesejahteraan emosional atau psikologis seseorang. Definisi kesehatan psikologis dan definisi kesehatan mental berjalan beriringan karena keduanya melibatkan aspek kesehatan emosional, perilaku, dan sosial dalam kehidupan seseorang. Ketiga aspek ini merupakan dasar kesehatan mental yang menentukan bagaimana seseorang berfungsi sehari-hari dan bereaksi terhadap situasi buruk yang mungkin timbul. Penting untuk memahami 3 aspek yang membentuk definisi untuk memahami kesehatan psikologis, yaitu yang pertama, kesehatan emosional. Cara seseorang merasa setiap hari dan tindakan yang diambil seseorang untuk mempertahankan keadaan emosional yang sehat. Yang kedua, kesehatan sosial. Cara seseorang berinteraksi dengan orang lain dan menjaga hubungan yang sehat. Yang ketiga, kesehatan berperilaku. Secara seseorang bertindak dan bereaksi. Ketika ketiga aspek ini selaras, seseorang memiliki kesehatan psikologis yang positif. Ketika tidak seimbang, seseorang mungkin menghadapi masalah kesehatan mental seperti kecemasan, depresi, hubungan yang rusak atau hilang, masalah di tempat kerja, dan banyak lagi. Sehingga poin kedua tentang kesehatan sosial sangat perlu diperhatikan seperti dalam budaya Okomama di atas. Dikatakan bahwa penyelesaian masalah bagi suku Timor yang diselesaikan secara adat perlu untuk mempertahankan nilai budaya agar tidak terjadi hal-hal yang menyinggung beberapa pihak, sehingga dalam penyelesaian masalah tersebut dapat diselesaikan dengan baik. Jika norma tersebut dilanggar, maka yang akan terjadi adalah kesehatan mental di sekitar masyarakat akan terus meningkat
sehingga muncul berbagai masalah kesehatan mental seperti depresi, stres, gangguan kecemasan, dan lain-lain. Baik, mungkin sekian dari saya. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.